Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin bahwa kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan sedikit pullback setelah kemarin mendapatkan potensi pattern double top. Dan kita bakalan bahas di video hari ini apakah Bitcoin akan melanjutkan penurunannya atau justru kita telah dekat dengan area bottom dan berpotensi melanjutkan kenaikan dan membentuk high yang baru. Itu bakalan kita bahas nanti dari segi price action, diikuti juga ada beberapa data di belakang layar yang menurut saya akan sangat penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,24 triliun dolar atau turun sekitar 0,15%. Dari top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya mix teman-teman. Sebagian ada hijau, ada juga yang merah, walaupun dominan itu berwarna merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 4,34% ke 0,1622 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, kenaikan yang kita lihat terjadi di Bitcoin selama beberapa hari terakhir juga tidak terlepas dari bantuan inflow dari spot Bitcoin ETF. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, untuk inflow kemarin itu totalnya sebesar 3.109 Bitcoin. Angkanya sangat besar, teman-teman. Dan highlight-nya di sini, BlackRock itu menambahkan sekitar 3.528 Bitcoin, Franklin Templeton itu plus 87, sedangkan Bitwise dan Fidelity masing-masing mendapatkan outflow 261 Bitcoin dan juga 131. Jadi secara net kita bisa melihat ada inflow 3.109 Bitcoin kemarin. Teman-teman, ini yang kita harapkan terjadi, yaitu adalah konsistensi inflow terjadi di spot Bitcoin ETF yang tentunya akan sangat-sangat membantu Bitcoin untuk dapat sustain, mengalami rally, atau bahkan berpotensi untuk break ke area all-time high yang baru. Perlu kita ingat teman-teman bahwa kebanyakan orang-orang yang membeli melalui spot Bitcoin ETF bukan merupakan retail-retail seperti kita. Kalaupun memang retail, tapi itu mungkin sudah investor yang veteran, yang sudah lama, yang tidak panikan setiap kali ada koreksi 10-15% terjadi. Terbukti ketika kita melihat Bitcoin kemarin drop ke area 50-an ribu, tidak terdapat banyak outflow, terutama dari BlackRock ya teman-teman. Outflow-nya ada pun sekali dan angkanya tidak besar. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar orang-orang yang membeli melalui spot Bitcoin ETF itu merupakan holder jangka panjang, dan yang lebih baiknya lagi, mereka merupakan diamond hands. Itu yang lebih penting juga, teman-teman. Karena kita tidak mau mereka membeli angkanya cukup besar, tetapi mereka panikan setiap kali ada koreksi 10-15%, mereka berlomba-lomba untuk jualan. Nah, itu yang kita nggak mau. Tapi untuk sementara, berita baiknya bukan itu yang kita lihat, melainkan spot Bitcoin ETF, para pembelinya rata-rata merupakan diamond hands. Jadi semoga ya kita bisa melihat konsistensi terus terjadi di inflow-nya spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat. Yang kedua teman-teman, kalau kita berbicara soal indikator, maka ini bukan rahasia lagi bahwa setiap indikator yang pernah menunjukkan apa yang terjadi dari cycle-cycle sebelumnya hingga sekarang, semuanya menunjukkan bahwa memang kita belum mendekati yang namanya cycle top. Bahkan dekat juga belum ya teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan, setiap cycle kita selalu mendapatkan ada spike yang luar biasa tinggi ketika kita mengakhiri sebuah cycle. Itu yang biasa kita namakan sebagai fase parabolik yang biasa mengakhiri sebuah cycle dan kita kembali masuk ke bear market. Dan untuk sekarang, kita sama sekali belum mendekati area se-ekstrim itu, teman-teman. Sehingga inilah kenapa kebanyakan orang, saya bisa katakan mungkin 80-85%, masih meyakini bahwa kita masih berada di pertengahan cycle dan kita masih akan melanjutkan rally menuju ke angka 100, 120, 150 atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi 200.000 dolar untuk cycle kali ini. Dan time frame-nya memang rata-rata ekspektasinya adalah di akhir tahun 2024 dan juga di tahun 2025 bisa menjadi tahun masa-masa keemasan untuk Bitcoin di cycle kali ini. Nah, kita sekarang sudah mendekati September, teman-teman. Jadi
1,5 bulan lagi kita sudah akan, bukan nggak sampai 1,5 bulan sih, kurang lebih 1 bulan beberapa hari lagi kita akan masuk ke kuartal 4 tahun 2024. Yang secara historis memang kita bisa melihat kuartal 4 untuk Bitcoin biasanya merupakan kuartal yang cukup baik. Kuartal 3, terutama di September, itu mungkin adalah salah satu bulan terburuk untuk Bitcoin. Jadi kita masih harus bersiap ya, kalau ternyata misalnya September nanti kita masih akan mendapatkan bulan yang merah. Tapi badai akan berlalu, teman-teman. Saya juga pribadi masih meyakini kita masih berada di pertengahan cycle dan harusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita bisa melihat Bitcoin untuk break ke area all-time high yang baru dan masuk ke fase price discovery. Yang berikutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa selain dari spot Bitcoin ETF, demand juga tentunya datang dari luar ya. Dan ini bisa kita lihat terjadi setiap harinya. Para whales di belakang layar terus melakukan akumulasi. Baru aja kemarin kita melihat datanya, para whales yang memegang lebih dari 10.000 Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil melakukan akumulasi sampai ratusan ribu Bitcoin. Kalau misalnya kalian berpikir, oke kok, kalau misalnya mereka udah melakukan akumulasi sebesar itu, siapa lagi yang bisa membeli gitu kan? Mereka aja udah membeli ratusan ribu Bitcoin, harganya tidak bergerak. Apakah ini bukan berarti kita akan kemudian kehilangan pembeli, kehabisan pembeli, dan justru akan drop? Sebagai perspektif, teman-teman, total stablecoins market cap untuk sekarang itu ada di angka 168 billion dollar. Dengan kata lain, sekarang masih ada 168 miliar dolar yang masih di-convert ke dalam bentuk stablecoin. Dan sewaktu-waktu bisa kembali masuk ke market. Jadi uang itu masih sangat banyak di luar sana, teman-teman. Bahkan orang-orang yang memegang stablecoin itu masih angkanya 168 billion. Belum lagi, teman-teman, perlu kalian ingat, rumornya kuartal 4 tahun ini, kita akan melihat FTX mengembalikan belasan miliar dolar kepada para penggunanya dalam bentuk stablecoin. Itu juga bisa menjadi boost berikutnya secara sentimen tentunya, dan juga itu bisa menjadi salah satu katalis juga yang mendorong Bitcoin kemungkinan bisa break ke area all-time high yang baru. Jadi semuanya masih merujuk ke arah yang positif, teman-teman. Saya tahu beberapa bulan terakhir bukan bulan yang menarik untuk Bitcoin karena kita hanya cenderung sideways saja, tapi kalian perlu membaca jauh lebih dalam daripada hanya sekedar price action-nya. Kalian harus melihat apa yang sedang terjadi di belakang layar. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara spesifik ke time frame yang lebih kecil, pergerakan jangka pendeknya, kira-kira bagaimana nih keadaan Bitcoin untuk sekarang? Nah, baru saja kemarin kita membahas, teman-teman, bahwa Bitcoin itu masih mempunyai area of liquidity di sekitaran area 63.500 sampai 62.000-an. Yang saya sampaikan di video kemarin, kemungkinan besar akan dicoba dituju oleh market maker. Nah, kita persis melihat hal tersebut terjadi, teman-teman. Tetapi, kalau misalnya kita perhatikan di 24 hour dan juga 12 hour atau 12 jam terakhir, ternyata sudah ada lagi tumpukan likuidasi di sekitaran area 62.400 sampai ke 62.000-an atau bahkan sedikit di sekitaran 61.500. Nah, pertanyaannya, apakah market maker sudah puas gitu ya dengan likuidasi yang terjadi kemarin dan sudah akan kembali membuat Bitcoin kembali rally higher, ataukah masih akan ada satu lagi push ke bawah untuk menjemput liquidity terakhir sebelum pada akhirnya kita akan mengalami rally? Nah, saya secara pribadi, teman-teman, lebih menghendaki senario di mana kita menjemput liquidity dulu, baru kita mengalami kenaikan. Dan itu biasanya terjadi cukup cepat ya, teman-teman. Jadi kita hanya membuat satu wick ke bawah dan kemudian bounce lagi dengan sangat kencang. Dan itu biasanya akan membentuk semacam inverse head and shoulder, yang nanti akan saya jelaskan lebih detail dari segi chart. Tapi intinya, untuk short term kita masih mempunyai sedikit area liquidity di bawah, tetapi memang tidak ada pertanyaan bahwa kalau di time frame yang besar, itu angka likuidasi atau area likuidasi jauh lebih banyak di atas daripada di bawah. Terutama kalau kita sudah masuk ke 3 bulan terakhir, ke 6 bulan terakhir, itu sudah sangat jelas menunjukkan bahwa sekarang memang titik likuidasi yang lebih banyak itu berada di atas daripada di bawah. Jadi itu harusnya merupakan berita yang baik ya gitu ya. Bahwa in the midterm kita bisa melihat market maker mencoba untuk mendorong ke area-area tersebut.
So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini, teman-teman, yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya akan mulai dari daily chart. So, teman-teman, ada sesuatu yang mungkin perlu kita waspadai terjadi di daily chart. Bahwa kalau kalian perhatikan di sini, kemarin itu kita melihat Bitcoin telah berhasil sebenarnya untuk nge-reclaim area yang merupakan minor resistance di sini. Sudah kita berhasil break. Tetapi kali ini, teman-teman, kita kembali close di bawah area tersebut. Nah, itu adalah sebuah sign yang tentunya tidak terlalu baik. Oke, belum lagi candle kemarin itu terlihat cukup bearish ya di sini. Bearish engulfing bisa kita katakan. Jadi, saya pengen melihat ada reaksi secepatnya dari buyers untuk kembali nge-reclaim di atas area 63.500, teman-teman. Karena kalau kita sampai melihat ada satu atau dua candle daily lagi yang berada di bawah area 63.500, maka saya khawatir bahwa kita akan start kehilangan momentum dan justru akan kembali nge-retest ke area 60.000. Bukan untuk mengatakan bahwa kali ini kita akan langsung reverse lagi dan membentuk lower low baru, tetapi kita kemungkinan bisa mendapatkan pullback yang lebih dalam apabila kita tidak mendapatkan reaksi yang segera dari para buyers di sekitaran area ini. Karena kita kembali kehilangan area minor support. Nah, pertanyaannya apakah ini hanya sekedar fake out ataukah ini benar-benar adalah breakout atau breakdown? Itu mungkin bisa kita jawab dalam 1-2 hari ke depan. Kalau misalnya 1-2 candle daily di bawah area 63.500, maka itu menjadi semacam clue yang sangat besar bahwa kita kemungkinan telah kehilangan lagi area minor support 63.500. Nah, kita akan kembali nge-retest ke area 60.000. Tapi, kalau misalnya daily candle berikutnya kembali close atau maksimal daily candle besok itu close di atas kembali di atas 63.500, maka itu adalah sebuah sign yang baik dan kita bisa melihat Bitcoin untuk kembali recover dan membentuk high yang baru, kembali menuju ke area 66 sampai 67.000. Nah, itu adalah beberapa potensi skenario yang bisa terjadi. Lalu pertanyaannya, yang mana yang potensinya lebih besar untuk terjadi? Nah, itu baru bisa kita jawab sebenarnya dalam beberapa hari ke depan. Ya kan? Tapi untuk sementara yang kita tahu adalah Bitcoin terlihat kesulitan untuk menemukan area support di sekitaran 63.000 di sini. Karena kita berkali-kali melihat ada candle yang sebenarnya berpotensi menjadi reversal tapi selalu gagal di sini. Ya kan? Ini banyak sekali candle dengan wick yang cukup panjang di bawah menunjukkan ada percobaan untuk buying pressure di sini. Di sini mempertahankan level. Tapi pada akhirnya kita kehilangan area tersebut, teman-teman. Nah, dari sini kalian juga bisa melihat dengan cukup jelas ya, bahwa area 63.500 itu kemarin selalu dicoba untuk dipertahankan. Di sini dipertahankan, dicoba di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, gitu kan. Tapi pada akhirnya kita berhasil jebol, walaupun pada akhirnya kita kembali recover, tapi candle berikutnya ini benar-benar breakdown. Dan kita kemudian menjadikan area itu sebagai area resistance. Dan kita start untuk drop. Jadi di time frame kecil juga kalian bisa melihat signifikansi dari area 63.500. Gitu kan? Nah, lalu kalau misalnya kita akan recover dari sini, teman-teman, maka maksimal saya mau melihat akan ada reaksi dari para buyers ketika kita menyentuh ke area trendline ini. Ini adalah area paling rendah yang menurut saya bisa menjadi support terakhir. Ya, sebelum kalau kehilangan area tersebut, kita akan kembali ke area support 60.000. Dan mudah-mudahan 60.000 mampu kita hold ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita sampai kembali closing weekly candle di bawah 60.000, wah itu bisa berbahaya banget. Nah, kita bisa kembali melihat ada sell off yang luar biasa kenceng ke bawah, bahkan menuju ke area lower low yang baru. Nah, lalu di video kemarin saya sampaikan bahwa kita melihat ada potensi double top di sini terjadi, teman-teman. Dan saya secara pribadi memang masuk ke setup scalping ketika kita drop dan breakdown dari trendline ini. Ini adalah sebuah setup yang sangat rapi. Kita breakdown, kemudian ada retest, dan kemudian kita sell off. Dan saya sudah take out posisinya. Jadi udah take profit, sudah aman. Dan saya tinggal menunggu setup berikutnya lagi untuk datang. Nah, setup berikutnya
akan bergantung kepada pergerakan Bitcoin. Senario paling ideal yang saya kehendaki sekarang adalah kita mencoba untuk memancing para buyers kembali masuk dengan sedikit rally ke atas dan kemudian kembali dibanting ke bawah untuk menjemput semua liquidity yang ada di bawah area ini, seperti yang tadi kita lihat di liquidity heat map, dan kemudian membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Nah, jika ini yang terjadi teman-teman, maka saya akan masuk. Kalaupun inverse head and shoulder-nya tidak seperti ini, tidak sebesar ini, dan mungkin hanya terbentuk di sekitaran area trendline ini tetap akan saya ambil. Karena dari sini, menurut saya, risk to reward ratio-nya pasti akan sangat-sangat memadai, teman-teman. Kalau kalian tidak percaya, kita asumsikan bahwa kita mendapatkan entry di 62.500-an, gitu kan? Kita protect diri kita, katakanlah sudah paling maksimal di bawah area head-nya. Ini udah maksimal banget, teman-teman. Bahkan ada yang mungkin lebih ekstrim lagi, menaruh stop loss-nya di bawah right shoulder-nya. Kita anggap lebih konservatif deh, di bawah head gitu kan. Kita targetkan minimal ke area high terakhir, di sekitaran 65 ribuan. Maka, itu adalah setup dengan risk to reward ratio 4,6:1. Apalagi kalau kita hanya menaruh stop loss-nya di sekitaran area ini, itu kurang lebih 8:1. Itu adalah sebuah setup yang sangat-sangat tidak boleh saya lewatkan. Apakah kemudian itu akan menjadi setup yang loss? Ya, saya tidak peduli. Intinya saya sudah planningkan semuanya. Kalau memang dikasih oleh market, ya saya ambil. Kalau kita tidak mendapatkan setup tersebut, dan kita sudah terlanjur naik dari sini, ya berarti bukan rezeki, teman-teman. Oke? Jadi ekspektasi saya untuk short term, teman-teman, setelah kemarin sesuai dengan ekspektasi kita mendapatkan drop. Sebenarnya ya kemarin saya sudah sampaikan ya, bahwa ekspektasi saya dalam beberapa hari ke depan adalah kita mendapatkan koreksi terlebih dahulu. Nah, kemudian start kita menemukan bottom di sekitaran area ini, saya sampaikan, 63.500 sampai 62.500-an areanya. Dan dari sana, kita akan start untuk kembali recover dan membentuk higher high yang baru. Ya, so far saya belum merasa perlu untuk mengganti senario tersebut ya, teman-teman. Step pertama sudah sesuai, kita mendapatkan drop terlebih dahulu. Dan saya rasa kita masih mempunyai sedikit ruang untuk ke bawah, didukung oleh data liquidity heat map. Jadi, kemungkinan akan ada satu percobaan untuk memancing para buyers untuk masuk terlebih dahulu. Dan kemudian kita start kembali drop dan membentuk reversal pattern di sana. Dan kita kemudian akan membentuk higher high yang baru. Invalidasi dari senario ini tentunya adalah apabila kita berhasil untuk breakdown dari area trendline di sini dan start membentuk konsolidasi, teman-teman, maka saya tidak akan lagi mencari peluang untuk long dan baru akan mencari ketika kita kembali ke area 60.000. Saya akan cari long lagi di sana. Kenapa? Ya, kalau teman-teman yang merupakan pengikut lama ya harusnya sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya. Dan ini sudah saya sampaikan beberapa kali sebelumnya. Ini mungkin di chart yang lebih rapi supaya teman-teman lebih gampang melihatnya. Saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita melihat weekly chart, teman-teman, setiap kali kita closing di bawah weekly candle closing di bawah 60.000, maka setiap kali kita kembali nge-retest ke 60.000 itu adalah peluang untuk short. Dan beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan beberapa kali peluang untuk short. Tetapi kali ini kita telah berhasil untuk reclaim kembali di atas 60.000 sehingga area 60.000 sekarang di weekly akan menjadi support lagi. Maka setiap kali ada retest ke area 60.000, sekarang saya bukan mencari peluang untuk short tetapi untuk long. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, banyak sekali weekly candle yang mencoba untuk close di bawah 60.000. Tapi kesemuanya tidak berhasil. Sebelum pada akhirnya kita breakdown. Ini udah percobaan keberapa baru kita breakdown. Sedangkan yang ini di sini semuanya, kita kemudian mendapatkan rebound, dan rebound. Ya, anggapan berarti kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4 kali win, 1 kali loss. Ya, itu sangat-sangat wajar. Sama juga, gitu kan? Kita kemarin yang di sini, kita drop. Saya sampaikan kalau kita kembali retest 60.000 itu peluang untuk short. Kita win di sini, loss 1 kali. 2 kali loss, 2 kali win, 1 kali loss. Fair banget. Apalagi kalau kita menerapkan risk to reward ratio minimal 2:1, itu udah lebih dari cukup bagi kalian untuk profit konsisten in the long term.
So, semoga kalian bisa mengerti ya apa yang saya maksud teman-teman tentang penjelasan setup-nya dan apa yang akan saya lakukan jika setup tersebut datang. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Intinya, short term saya masih expect akan ada satu lagi percobaan untuk drop ke bawah sebelum pada akhirnya kita mengalami rebound. Oke. Dan saya lebih prefer hal tersebut terjadi maksimal 2 hari dari sekarang. Saya nggak mau melihat ada daily candle yang terlalu banyak close di bawah 63.500 karena itu menunjukkan bahwa buying pressure itu rupanya tidak sesignifikan yang kita kira dan kita kemungkinan bisa kembali nge-retest ke area 60.000 dolar karena pada saat itu kemungkinan besar kita bisa kehilangan momentum bullishnya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video guys. Bye-bye.